Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min azabil akhirah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, allamahu syadidul quwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Sanak BETV yang berbahagia dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba Allah yang amdan syakura, yang pandai bersyukur kepadanya. Semoga kita bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya melakukan sujud syukur, tapi juga lebih dari itu adalah kita mendapat tahadduts bin ni'mah, menyampaikan nikmat kepada orang lain insyaallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu sampaikan dan beritakan insyaallah. Mari kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Sanak BETV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini program syiar kita akan membahas kedudukan Isra dan Mi'raj. Kita akan melihat bagaimana kedudukan peristiwa Isra Mi'raj itu dalam kacamata agama kita Islam. Pemirsa Sanak BETV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya awali dulu sebagai pengantar pertemuan pada hari ini. Dalam kajian akidah atau kajian tauhid, ada 4 kejadian lubis. Lubis ini luar biasa ya, bukan lubis marga, bukan lubis dalam arti singkatan yang lain, lubang bisul, bukan, tapi lubis dalam arti luar biasa yang diakui oleh agama, dalam arti terjadi atas izin, restu dan ridha Allah. Jadi ada 4 kejadian luar biasa. Amrun khariqun lil ada, peristiwa yang menyalahi adat dan kebiasaan, di luar sunnatullah biasa, dan ini terjadi atas izin, restu dan ridha Allah. Kalau bahasa sayanya, bahasa dakwanya PA, proyek Allah Subhanahu wa taala. Ada 4. Yang pertama ada namanya adalah mukjizat. Mukjizat. Yang kedua ada namanya irkhas. Yang ketiga ada namanya adalah karomah. Yang keempat ada ma'unah. Ini kejadian luar biasa yang terjadi. Ada namanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada Rasul Allah, pada utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat namanya. Jadi kalau ada kejadian aneh, kejadian luar biasa yang terjadi pada utusan Allah atau Rasul, itu mukjizat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, itu Allah berikan mukjizat kepada Rasul untuk melemahkan makrunun bitahaddi, yang untuk melemahkan, dia mengandung tantangan, dan untuk membungkam dan untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salimun anil mu'aradah, dan itu tidak bisa ditandingi ataupun dipelajari. Ini mukjizat. Allah mengutus misalnya Nabi Soleh ya kepada kaum Tsamud, karena yang berkembang pada kaum Tsamud adalah mereka ahli seni rupa. Mereka memahat gunung-gunung dan batu-batu menjadi rumah, menjadi bangunan, bahkan kota.
maka Nabi Soleh diutus oleh Allah, tapi kaumnya mengingkari Nabi Soleh, maka Nabi Soleh diberi mukjizat oleh Allah, bisa mengeluarkan onta dari batu yang masih hidup. Bayangkan, jadi tidak hanya memahat batu atau gunung menjadi gambar-gambar hewan tak apa, tapi Nabi onta bisa lebih hebat, hadir tampil di depan mereka, lebih hebat dari umatnya, yakni mengeluarkan onta yang masih hidup dari batu tersebut. Ini mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam itu selamat dari kobaran api, tidak hangus dibakar. Ketika Nabi Ibrahim itu dilempar ke dalam api yang besar, maka Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, dingin kamu, beri keselamatan kepada Ibrahim. Ini mukjizat terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam itu tongkatnya bisa menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan, tongkatnya bisa mengeluarkan ketika dipukulkan ke batu mengeluarkan air. Itu mukjizat. Karena yang berkembang pada masa umat Nabi Musa adalah sihir, maka Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah, bisa mengalahkan sihir-sihir pada saat itu. Itu Nabi Musa. Nabi Isa alaihi salam juga diberi mukjizat oleh Allah, berupa bisa menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan pada saat itu, bisa menghidupkan orang yang mati. Karena yang berkembang pada masa Nabi Isa itu adalah pengobatan, maka Nabi Isa diutus oleh Allah, diberi mukjizat oleh Allah, bisa lebih hebat dari umatnya waktu itu, yakni bisa menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan, penyakit kusta dan lain-lain, bahkan bisa menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya, yakni adalah kematian. Maka Nabi Isa diberi mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad SAW juga diberi mukjizat oleh Allah, sehingga memberikan bukti sebagai kerasulan beliau. Hanya saja mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sifatnya materi, indrawi, berbentuk yang aneh-aneh seperti tadi. Maka Nabi Muhammad diberi dua, tapi dengan mukjizat Nabi sebelumnya itu ketika meninggal nabinya habis juga. Tapi kalau Nabi Muhammad diberi dua, ada mukjizat materi, ada juga mukjizat immateri dalam arti yang akali, yang kekal, yakni sampai hari kiamat, yakni Al-Quranul Karim. Jangan kemana-mana, ini baru pengantar, akan kita lanjut setelah iklan berikut ini. Pemirsa Sanak Baik TV yang dirahmati Allah SWT, kembali dalam program Syiar bertemu dengan saya Rozan Karnedi. Yang kedua, kejadian luar biasa atas izin dari Rasulullah itu ada namanya irkhos. Kalau pertama dari mukjizat terjadi pada Rasul Allah, tapi ada irkhos, ini kejadian luar biasa yang terjadi pada calon Nabi dan Rasul. Bahasa saja nyebut calon, artinya belum jadi Nabi dan Rasul, masih remaja, masih kecil, tapi sudah terjadi kejadian aneh, kejadian luar biasa. Itu namanya irkhos. Irkhoson linubuwatihi, sebagai irkhos terhadap kenabiannya itu. Apa contohnya? Misalnya Nabi Isa itu bisa berbicara ketika masih bayi. Ketika orang menuduh ibunya wanitanya tidak baik karena Maryam hamil tanpa suami, maka kata Maryam, tanya sendirilah kepada anak saya yang baru lahir itu. Maka Nabi Isa masih bayi bisa berbicara, mengatakan, Inni Abdullah, saya adalah hamba Allah, saya akan diutus jadi Rasul, dan saya akan diberi kitab Injil. Ini irkhos. Atau juga misalnya Nabi Muhammad SAW itu ketika masih remaja, ya itu pernah terjadi kalau berjalan dinaungi oleh awan.
Atau Nabi Muhammad juga ketika masih remaja itu juga pernah, atau masih kecil ya, itu dibelah dadanya ya, dibelah, dioperasi oleh malaikat Jibril. Itu terjadi ketika sebelum menjadi rasul, maka itu namanya irkhos. Atau juga bisa dapat kita kaitkan bahwa terjadi peristiwa aneh, peristiwa luar biasa, yakni tahun kelahiran Nabi Muhammad. Misalnya tentara bergajah Ashabul Fil yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi kiranya gagal usaha tersebut. Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menjadikan tentara bergajah itu ibarat daun-daun yang dimakan ulat. Nah, ini dapat dikatakan juga irkhos yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga ada namanya adalah karomah. Nah, karomah ini kemuliaan yang Allah berikan, kejadian luar biasa yang terjadi pada orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali-wali Allah. Jadi kejadian luar biasa terjadi pada wali Allah itu dalam kajian tauhid, dalam kajian akidah, namanya adalah karomah. Allah memberikan kemuliaan, ya keistimewaan yang terjadi kepada kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sanak BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering kita mendengar banyak kejadian-kejadian aneh terjadi pada ulama, orang-orang dekat dengan Allah. Ada dahulu ulama-ulama kita di berbagai daerah masa penjajahan ditembak oleh Belanda, tidak mempan. Ya, itu bisa terjadi. Para wali-wali Songo dulu kabarnya ada yang bisa berjalan di atas air. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Tapi ini bukan kepelingan akal, terjadi atas izin dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cerita-cerita menarik, antara Kiai As'ad. Kiai As'ad misalnya pernah terjadi siang hari bolong itu mengatakan Ka'bah terbakar. Tolong, saya kena abunya, panas. Waktu itu informasi belum seperti sekarang, belum ada HP, belum ada informasi seperti sekarang. Cuman ada berita, dunia dalam berita malam hari. Ketika dunia dalam berita, itu muncul betul bahwa Ka'bah pernah konslet listrik terbakar. Inilah Kiai As'ad berada di Indonesia, beliau tahu ketika Ka'bah terbakar atau konslet listrik tersebut. Ini karomah, kejadian luar biasa. Maka banyak sekali cerita-cerita di masyarakat ya. Ada yang para wali Allah itu ada yang sholat Jumat ke Mekah. Ada yang ketika di satu waktu dia bisa berada dalam beberapa tempat. Ya, ada yang khutbah di 4 masjid. Ada yang ketika acara doa bersama beliau ada di jam yang sama, tempat yang berbeda. Banyak sekali karomah-karomah. Syekh Ahmad Aminullah Lais Bengkulu, Kiai Haji Muhammad Taib, itu untuk lokal kita Bengkulu. Banyak sekali dapat kita berita, informasi karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Umar bin Khattab juga seperti itu. Banyak misalnya kita temukan riwayat Umar bin Khattab itu pernah mengatur pasukan perang ketika sedang khutbah Jumat. Ini masyhur riwayatnya. Dapat kita dalam berbagai riwayat. Ketika Umar sedang khutbah Jumat di Masjid Nabawi, maka Umar melihat dari Madinah itu pasukannya yang sedang berperang, Syariah, pasukan Islam yang sedang berperang melawan musuh, itu terdesak. Maka Umar ketika khutbah itu melihat dari jauh, di luar, pada kejadian itu di luar Madinah, pasukan yang perang itu. Umar bin Khattab melihat pasukan terdesak, maka dia mengatur, ya Syariah Jabal, wahai pasukan, naik ke gunung, naik ke bukit. Itu ungkapan Umar. Ya Syariah Jabal, wahai pasukan, cepat lari ke bukit, ke gunung, bersembunyi sana. Tentu para jamaah yang sedang mendengar khutbah Umar tercengang dan melihat bagaimana itu bisa terjadi. Dan itu adalah Umar melihat zuk, perasaannya sampai mengetahui yang jauh dari badannya itu. Ini karomah terjadi pada bukan Rasul Allah, tapi pada wali-wali, orang-orang dekat dengan Allah, soleh dalam kehidupannya, karomah.
Nah, yang keempat itu ada namanya ma'unah. Ma'unah itu kejadian luar biasa yang terjadi kepada hamba Allah yang dikehendaki Allah, siapapun, baik orang baik, orang taat, orang soleh, orang kecil, besar, tua, muda, ada pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki Allah SWT. Ada terjadi kecelakaan besar mobil ya meradu kambing, dan itu kita lihat dilihat oleh masyarakat, banyak yang meninggal. Tapi di luar nalar kiranya muncul dari puing-puing tersebut muncul seorang ibu menggendong bayi selamat daripada kecelakaan tersebut, masih hidup. Ini ma'unah namanya, kejadian luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Sanak BITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian kita. Nah, bagaimana kita menyikapi peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu, kalau kita pikirkan secara akal, apalagi untuk akal waktu itu ketika zaman Nabi masih hidup, masyarakat Arab pada saat itu sungguh peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima akal. Kalau untuk zaman sekarang justru peristiwa Isra Mi'raj itu justru bisa masuk akal, mudah diterima akal. Karena orang sudah sampai ke ke angkasa, sudah sampai ke bulan dan lain-lain. Tapi untuk waktu itu sulit terima akal, karena Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan mengendarai burak. Kemudian Nabi Mi'raj naik ke langit, sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, keenam, sampai ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Baitul Ma'mur, sampai Mustawa, bertemu dengan Allah, kembali lagi menjelang subuh, kembali lagi ke dunia menjelang subuh. Ini sulit diterima akal, karena bisa dalam satu malam. Bayangkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa pada saat itu memakan waktu berbulan pulang pergi. Nabi Muhammad bisa dalam satu malam. Maka kembali dengan kajian kita yang kita sampaikan tadi, ada kejadian luar biasa bahwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kedudukan dari agama kita, adalah mukjizat. Karena betul-betul terjadi atas dengan jasad dan ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad bukanlah mimpi beliau. Isra Mi'raj bukanlah ruh Nabi yang hanya berjalan. Seperti ada yang mengatakan safarul qulub, hanya rohani saja yang berjalan naik Mi'raj, bukan. Tapi Isra Mi'raj adalah terjadi betul-betul dengan jasad dan ruh beliau. Karena dalam ayat tersebut kan disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi asra, Nabi Muhammad itu diperjalankan atau diisrakan. Allah memperjalankan, itu bisa terjadi. Yang kedua yang diperjalankan adalah abdihi, hambanya. Yang namanya hamba adalah perpaduan antara jasad dan ruh. Maka oleh sebab itu, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, pakar tafsir di Indonesia, bahwa Isra dan Mi'raj ini bisa kita gunakan dengan pendekatan imani. Pendekatan imani, iman yang bisa membenarkan, iman yang bisa menerima, iman yang bisa mengakui. Kalau gunakan akal, sulit untuk diterima oleh akal. Oleh sebab itu, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu diceritakan kepada orang-orang Arab pada saat itu, terbelah, geger masyarakat Mekah menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang mempercayai, meyakini Isra Mi'raj. Ini kelompok orang beriman yang diwakili Abu Bakar Siddiq. Dia membenarkan bahwa Isra Mi'raj itu betul-betul terjadi pada Rasulullah. Yang kedua, ada kelompok yang ragu-ragu, benar apa tidak disampaikan Nabi Muhammad. Maka ada yang kuat kepada keimanan, dia tetap beriman, mempercayai. Ada yang runtur keimanannya, maka dia kembali kepada kekafiran. Ada kelompok yang ketiga,
adalah kelompok kafir Quraisy Mekah, kaum musyrikin. Mereka betul-betul menolak peristiwa Isra Mi'raj itu dengan mengatakan Nabi Muhammad sudah bohong, berdusta, dan gila dan lain-lainnya itu. Karena orang kafir musyrikin Mekah pada saat itu menggunakan pendekatan akal atau akliyah, maka sulit terima akal. Maka benarlah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, maka menggunakan pendekatan imani, meyakininya. Yang lebih dahsyat dari itu pun akan diakui kalau itu terjadi pada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Sanak BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dapat mengambil kesimpulan dan pemahaman bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam agama kita ini, tidak semuanya bisa diakal-akalkan. Tidak semuanya bisa dalam masuk ke pelingan akal. Ada yang sifatnya ta'abbudi, kita tunduk, kita patuh, dan kita meyakininya walaupun itu tidak masuk akal. Sebab ada peristiwa Rabbani yang Allah beri terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu menyalahi kebiasaan, amrun khariqun lil 'adah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, dalam arti Siti Maryam hamil tanpa suami, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, lahir dan hadir ke dunia. Ashabul Kahfi itu, penduduk Ashabul Kahfi itu tidur di gua selama 309 tahun. Pemirsa bisa bayangkan, tidur 309 tahun, jasad tidak rusak, tidak bau, hidup lagi, bahkan berbelanja, kemudian ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Ashabul Kahfi. Ini peristiwa Rabbani, bukan peristiwa kauniyah biasa, tapi peristiwa Rabbani, Allah yang menginginkan. Kita harus meyakini itu. Seperti itulah halnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, Allah menginginkan itu terjadi. Tidak semuanya bisa diakal-akalkan. Saya kasih contoh pemirsa yang di rumah yang menyaksikan siaran syiar ini. Misalnya kita berwudu, ya pemirsa, berwudu. Selesai berwudu, mohon maaf, buang angin, batal wudu. Ketika batal wudu atau buang angin tersebut, apa yang kita lakukan? Tentu berwudu lagi, berniat lagi, kumur-kumur lagi, basuh hidung, basuh muka, kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, telinga, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Kan itu kita lakukan. Mohon maaf, saya berbicara, dubur yang buang angin tadi dicuci apa tidak? Tentu tidak. Kalau kita pikir secara bahasa kita Bengkulunya, siapa yang berbuat itu bertanggung jawab. Seharusnya itu yang dicuci, tapi tidak. Oh, ini ta'abbudi, kita tunduk dan patuh. Umar bin Khattab itu pernah berbicara dengan Hajar Aswad, ngajak ngobrol dengan Hajar Aswad. Apa kata Umar? Wahai batu, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya kamu adalah batu hitam yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat apa-apa. Kalau tidak saya melihat Nabi Muhammad mencium kamu, wahai batu, maka sungguh saya tidak akan mencium kamu, wahai batu. Tapi karena saya melihat Nabi Muhammad mencium kamu, maka saya cium juga kamu, wahai batu. Artinya tunduk, patuh dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, walaupun itu tidak masuk akal. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa Isra Mi'raj adalah mukjizat, walaupun itu adalah sulit temakal, tapi kita meyakininya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan imani. Semoga bermanfaat, memberikan pencerahan kepada kita dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.